Langit Jakarta sore itu masih menyisakan rona jingga yang lembut, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam hatiku. Aku berdiri di ambang pintu kamar, mengamati suamiku, Ardan, yang sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan amalnya. "Ingat, sayang," kata Ardan, menyampirkan tangan di bahuku dengan senyum yang dipaksakan. "Ibu benar-benar butuh perhatian ekstra. Aku harus menginap di sana beberapa hari sampai kondisinya stabil. Kamu urus saja rumah dan anak-anak, ya. Kasihan Raka kalau kita berdua tinggalkan, dia kan masih sekolah." Aku membalas senyumnya, senyum yang terasa dingin dan menusuk, yang kuharap bisa ia rasakan meski penyamaranku sempurna. Aku tahu alasan Raka hanya sebuah kedok. Alasan sebenarnya berdiri kokoh di balik muka dua yang tak tahu malu, siap menanti di sebuah rumah mewah yang baru saja Ardan hadiahi dengan uang dari keuntungan perusahaan milikku, perusahaan yang selama ini aku biarkan ia kelola. Wanita itu, Siska. Siska adalah teman terdekatku. Sahabat yang kutemui hampir setiap minggu. Kami berbagi tawa, gosip, bahkan rahasia terdalam. Siapa sangka, di balik tawa renyahnya dan tatapan mata polosnya, ia adalah serigala berbulu domba yang siap mencabik-cabik pernikahanku. Aku masih ingat bagaimana mereka berinteraksi di depanku, seperti dua orang asing profesional yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Senyum tipis, anggukan formal. Namun, di belakangku, rekaman CCTV yang kupasang diam-diam di mobil Ardan telah mengungkap segalanya, pelukan mesra, ciuman gairah, dan perencanaan pernikahan rahasia mereka. Mereka berdua benar-benar jenius dalam sandiwara. Tapi aku, Rina, adalah sutradara yang jauh lebih hebat, yang sedang membiarkan babak pertama dari drama konyol ini berjalan lancar. Selama 6 bulan terakhir, sejak aku menemukan bukti tak terbantahkan, aku tidak diam. Aku justru bergerak dalam diam, seperti bayangan yang tak terdeteksi. Aku membiarkan mereka merasa aman, merasa menang. Setiap hadiah yang Ardan berikan kepada Siska, setiap aset perusahaan yang ia gelapkan, aku biarkan seolah-olah semua itu luput dari pengawasanku. Namun, di balik layar, aku sudah memulai operasi pembersihan. Pertama, aku memindahkan sebagian besar saham perusahaan yang secara hukum mayoritas memang milikku dari warisan mendiang ayah ke tangan seorang wali amanat yang loyal. Aku juga telah menyusun rencana restrukturisasi eksekutif. Posisi Ardan sebagai CEO akan dilengsarkan, digantikan olehku sendiri. Pengumuman resminya, tepat setelah ia mengucapkan janji suci kepada si pelakor itu. Kedua, aku melacak hadiah terbesarnya untuk Siska, butik impian di pusat kota. Butik mewah yang baru dibangun, konon katanya akan menjadi mahar pernikahan mereka. Butik itu didanai dari modal kerja perusahaan yang ia gelapkan. Aku tidak hanya menarik semua dana proyek, tetapi juga sudah mengurus izin pembongkaran. Saat ini, butik itu tidak lagi berdiri. Hanya tumpukan puing, menunggu waktu untuk diumumkan. Tepat sebelum ia meninggalkan rumah, Ardan memintaku melakukan formalitas terakhir yang menyebalkan. "Sayang, tolong siapkan beberapa baju ganti untukku di rumah sakit. Yang biasa-biasa saja, ya? Hanya untuk menemani ibu," pintanya, seolah aku adalah seorang pembantu yang patuh. Aku tahu persis ia sudah menata sendiri koper besarnya. Di dalamnya pasti sudah tersusun rapi jas pengantin terbaik, dasi sutra, dan barang-barang kesayangan yang ia khususkan untuk acara besar itu, acara pernikahan ilegal yang akan meresmikan penghinaan terbesarnya terhadapku. Aku beranjak ke kamar dan mengambil koper kecil. Aku tata beberapa pakaiannya yang tidak terlalu bagus, seolah-olah ia memang hanya akan menjaga ibunya di rumah sakit. Namun, di dasar koper, di bawah lapisan kemeja katun, aku menyelipkan 3 amplop tebal. Surat perceraian, pengajuan cerai sepihak, lengkap dengan tanda tangan notaris, siap diajukan ke pengadilan agama. Surat pemecatan, pemberhentian Ardan sebagai CEO perusahaan dengan alasan penggelapan dana dan pelanggaran etika berat. Surat sitaan, pemberitahuan resmi dari bank dan pihak berwenang tentang penyitaan rumah mewah yang ia berikan kepada Siska dan pembongkaran butik impian, karena semua aset tersebut dibeli menggunakan dana ilegal perusahaan. Aku kembali ke ruang tamu dengan koper kecil itu. Koper kecil yang berisi kehancuran total. "Mengapa koper ini sangat berat, Rina?" tanya Ardan sambil mengangkat koper itu, raut wajahnya sedikit curiga.
Aku tersenyum lembut. Untuk jaga-jaga, sayang. Siapa tahu ibu lama sembuhnya, kamu butuh banyak baju ganti, kan? Selain itu, ada beberapa dokumen penting perusahaan yang harus kamu tanda tangani, aku selipkan juga. Aku sengaja memberinya alasan yang logis, alasan yang membiarkannya pergi tanpa rasa curiga, namun pada saat yang sama, secara halus aku mengusirnya. Ia menerima penjelasanku, mencium keningku, dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya sebagai suamiku. Ketika pintu mobilnya tertutup dan mobil hitam itu melaju, membawa suami yang sebentar lagi akan menjadi mantan suami, aku tidak menangis. Aku tidak merasakan sakit hati. Yang kurasakan hanyalah gelombang kemenangan yang dingin. Aku meraih telepon, menghubungi pengacara dan tim keamananku. Kirimkan permohonan cerai dan surat pemecatan. Pastikan semua akses digital Ardan ke perusahaan terputus dalam 10 menit ke depan, bisikku ke telepon. Dan ya, kirimkan video itu ke proyektor di lokasi pernikahan tepat sebelum ia mengucapkan ikrar janji suci. Tepat saat janji itu akan terucap. Tinggal menunggu waktu hingga ia membuka koper kecil yang kuberi. Di saat ia mengira sedang meniti surga, aku telah memastikan ia jatuh ke dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Dunia mereka akan hancur seketika, dan aku, Rina, akan berdiri tegak di atas reruntuhannya, siap mengambil kembali takhta yang memang seharusnya menjadi milikku. Pintu depan baru saja tertutup, dan suara mesin mobil Ardan menjauh, namun Rina sudah tidak lagi berada di ambang pintu. Dalam sekejap, aura ibu rumah tangga yang lembut itu lenyap, digantikan oleh aura dingin seorang CEO yang haus kekuasaan. Ini bukan lagi rumahnya, ini adalah medan perang yang baru saja ia menangkan di babak pertama. Di lantai atas, Raka, putra mereka, sudah nyaman dengan guru lesnya. Rina mengenakan blazer hitam yang rapi dan sepatu hak tinggi, mengambil tas kulitnya yang berisi laptop dan beberapa dokumen penting. Langkahnya terukur, cepat, dan penuh tekad. Pak Tono, panggil Rina melalui interkom, suaranya tajam dan memerintah. Siapkan mobil. Kita ke kantor pusat sekarang. Kantor pusat PT Cipta Raya adalah takhta yang telah ia biarkan diduduki oleh pengkhianat selama bertahun-tahun. Perusahaan yang dibangun oleh ayahnya, yang seharusnya ia pimpin, malah ia serahkan kepada Ardan karena cinta dan kepercayaan buta. Kesalahan itu tidak akan terulang. Setibanya di lobi kantor, suasana masih terasa normal. Namun, bagi Rina, ini adalah momen transisi hening sebelum badai. Ardan masih terdaftar sebagai CEO, tetapi pada pukul 18.30 WIB, ketika Rina memasuki ruang dewan, status itu sudah menjadi sejarah. Ia meminta sekretaris dewan, Bu Retno, yang telah bekerja untuk keluarganya sejak lama dan sangat loyal, untuk segera mengumpulkan para direktur utama. Bu Retno, tolong umumkan pertemuan mendadak darurat dewan. 15 menit. Tidak ada yang boleh absen, perintah Rina, menduduki kursi CEO di ujung meja mahoni panjang yang terasa asing namun familiar. Tepat pukul 18.45 WIB, ruang dewan dipenuhi wajah-wajah bingung. Mereka terkejut melihat Rina, pemilik saham mayoritas, tiba-tiba muncul dan mengambil alih kursi pimpinan. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, sapa Rina, suaranya tenang, namun memiliki daya gravitasi yang membuat semua orang terdiam. Saya di sini untuk mengumumkan restrukturisasi mendadak di tubuh eksekutif. Ia meletakkan salinan surat pemberhentian Ardan di meja. Per hari ini, Ardan Suteja resmi diberhentikan sebagai CEO PT Cipta Raya, efektif sejak 10 menit yang lalu. Semua akses digital dan finansialnya telah dibekukan, lanjutnya. Posisi CEO akan saya ambil alih. Suasana hening pecah oleh bisikan terkejut. Pak Wisnu, Direktur Keuangan, berani bertanya, Nyonya Rina, alasan apa yang mendasari keputusan mendadak ini? Rina tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata. Alasan? Ardan telah melakukan penggelapan dana perusahaan secara sistematis untuk tujuan pribadi, termasuk membiayai aset-aset mewah atas nama pihak ketiga. Tindakannya telah merugikan pemegang saham dan melanggar etika perusahaan secara berat. Ia kemudian menampilkan tayangan singkat di layar proyektor, bukan video perselingkuhan,
Tetapi bukti transfer dan dokumen legal yang menunjukkan bagaimana butik impian Siska dan rumah mewah itu dibeli menggunakan dana perusahaan, dicampur dengan laporan forensik yang ia siapkan sejak lama. Butik yang sedianya menjadi mahar pernikahannya dengan rekan saya, Siska, telah ditarik dan dihancurkan. Dana proyek sudah diamankan kembali. Rumah yang ia hadiahi juga sudah disegel oleh pihak berwenang atas dasar penyitaan aset ilegal. Siapa di antara kalian yang masih ragu dengan kepemimpinan saya, silakan angkat tangan. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua tahu siapa Rina. Mereka tahu kekuatan nama keluarganya, dan mereka tahu dia tidak main-main. Setelah pertemuan itu berakhir, Rina duduk sendiri di kantor CEO yang kini adalah miliknya. Ia menatap keluar jendela, memandangi kerlip lampu kota. Semua berjalan sesuai rencana. Ardan saat ini pasti sudah sampai di tempat acara, bersemangat untuk memulai hidup barunya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segala-galanya. Rina mengeluarkan ponselnya. Ada pesan masuk dari timnya, butik dihancurkan, puing dibersihkan. Rumah disegel. Ardan baru saja tiba di lokasi. Waktunya eksekusi video sudah dekat. Detik-detik menuju pukul 7 malam terasa seperti setahun. Rina tidak bisa menahan rasa puas yang membanjirinya. Ini bukan hanya tentang uang atau aset, ini tentang harga diri dan pengkhianatan dari dua orang yang paling ia percaya. Ia teringat betapa Siska sering datang ke rumah, memeluknya, dan menanyakan kabar pernikahannya, sambil diam-diam merencanakan kehancurannya. Permainan sudah dimulai, Siska. Nikmati malam terakhirmu sebagai calon pengantin. Bisik Rina pada dirinya sendiri, menyalakan layar besar di kantornya, yang terhubung dengan feed langsung dari tim yang ia kirim ke lokasi pernikahan. Ia menunggu, jarinya mengetuk meja dengan irama kemenangan yang semakin cepat. Ia akan menyaksikan kejatuhan mereka secara langsung. Kado pernikahan terindah dari seorang mantan istri yang terkhianati. Aula pernikahan di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta Selatan dihiasi dengan mawar putih gading dan lampu kristal yang berkilauan. Siska berdiri di samping Ardan di altar sementara seorang penghulu yang jelas diimpor untuk acara mewah ini bersiap untuk mengucapkan sumpah pernikahan. Siska mengenakan gaun pengantin sutra yang indah, wajahnya berseri-seri, matanya dipenuhi kilau kemenangan. Ardan, dalam jas pengantin yang dibuat khusus, tampak gagah dan bersemangat. Mereka, yang selama ini hidup dalam kepura-puraan, sebentar lagi akan meresmikan kisah cinta gelap mereka. Mereka merasa aman. Mereka merasa menang. Rina, duduk di kantornya, melihat pemandangan itu melalui layar pengawas dengan tatapan dingin. Para tamu, kebanyakan rekan bisnis Ardan yang tidak tahu apa-apa, serta beberapa kerabat jauh Siska, telah terdiam, menanti momen sakral. Tepat pada hitungan ketiga, "Pak," bisik Rina pada perangkat komunikasi di tangannya. Penghulu memulai kalimatnya, suaranya lantang dan berwibawa. Dengan ini, Bapak Ardan Suteja. Jantung Ardan berdebar. Dia membayangkan hari-hari bahagia di rumah barunya, butik mewah Siska yang akan segera dibuka, dan kebebasan finansial yang menurutnya akan tetap ia nikmati. Dia tidak tahu bahwa janji yang sebentar lagi akan ia ucapkan adalah lonceng kematian bagi kehidupannya yang nyaman. Dan saudari Siska Dewi akan mengikat janji suci pernikahan. Mohon hadirin sekalian menjadi saksi. Tepat saat penghulu menoleh ke arah Ardan untuk mengucapkan ikrar, tiba-tiba lampu kristal di ruangan itu berkedip-kedip, dan musik orkestra yang tadinya mengalun lembut seketika terputus. Semua mata tertuju ke panggung utama. Layar LED besar di belakang altar, yang seharusnya menampilkan dekorasi floral yang cantik, tiba-tiba menyala. Awalnya, layar itu menampilkan teks tebal berwarna merah, kado pernikahan dari istri pertama. Bisikan panik merebak di antara tamu undangan. Ardan dan Siska saling pandang, raut wajah mereka berubah dari bahagia menjadi cemas. Sebelum mereka sempat bereaksi, layar itu langsung memutar video. Bukan video ucapan selamat. Video itu dibuka dengan rekaman CCTV dari dalam mobil. Jelas sekali itu mobil Ardan. Di dalamnya, Ardan dan Siska sedang berciuman penuh gairah. Adegan beralih, menunjukkan mereka berdua sedang tertawa dan merencanakan perjalanan bisnis Ardan sebagai kedok untuk pernikahan mereka. Narasi suara yang bersih dan jelas membacakan transkrip percakapan mereka, lengkap dengan detail waktu dan lokasi.
Kita harus hati-hati, Ardan. Rina itu polos, tapi dia pemilik perusahaan. Bagaimana kalau dia curiga? Terdengar suara Siska di video. Tenang, sayang. Dia terlalu sibuk mengurus Raka. Aku sudah ambil alih semua aset yang penting. Butikmu akan jadi yang terbesar di kota ini, mahar dariku. Begitu aku ceraikan dia tidak akan punya apa-apa lagi, jawab Ardan, suaranya penuh kesombongan. Video itu terus berlanjut, menampilkan klip demi klip kebohongan mereka, mulai dari pertemuan rahasia di butik yang sedang dibangun hingga momen di mana Siska datang ke rumah Ardan dan Rina, memeluk Rina dengan air mata buatan sambil menanyakan, "Rina, kamu yakin Ardan lagi sibuk banget di kantor? Jangan-jangan dia selingkuh, ya?" Setiap klip adalah paku yang menancap di harga diri mereka. Para tamu mulai berteriak, bukan teriak senang, melainkan teriak jijik dan marah. Bisikan berubah menjadi gunjingan yang keras. Itu Ardan. Dia masih punya istri sah. Astaga, Siska, dia teman baik Rina. Pengkhianat. Mukado? Siska menjerit kecil, tangannya menutupi mulut. Wajahnya yang tadinya cantik kini pucat pasi, air matanya bukan lagi air mata kebahagiaan, melainkan rasa malu yang tak terhingga. Dia mencoba menarik tangan Ardan, namun Ardan membeku di tempat, matanya terpaku pada layar, melihat kehancurannya dipublikasikan. "Matikan! Matikan ini!" teriak Ardan, namun suaranya tenggelam dalam kebisingan. Koper kecil dan kebenaran yang menyakitkan. Panik, Ardan teringat pada koper kecil yang diberikan Rina. Rina bilang ada dokumen penting perusahaan. Mungkin ada semacam surat kuasa yang bisa ia gunakan untuk menghentikan ini. "Siska, koper itu di kamar ganti. Bawa ke sini cepat," perintah Ardan dengan suara serak. Siska, yang tubuhnya gemetar, berlari ke kamar ganti VIP yang telah disiapkan. Dia menemukan koper kecil itu, membawanya kembali ke Ardan, menjauhi pandangan mata tamu yang menghakiminya. "Cepat, buka!" Ardan menyambarnya. Di tengah kekacauan, di sebuah sudut aula yang agak tersembunyi, Ardan membuka koper. Di lapisan atas, hanya ada pakaian biasa. Ia merobeknya, tangannya gemetar. Lalu ia menemukan 3 amplop tebal. Amplop pertama yang ia buka berlabel, surat perceraian. Mata Ardan membelalak. Ia membaca kalimat pertama, "Dengan ini, Saudari Rina Puspita Dewi mengajukan gugatan cerai sepihak atas dasar pengkhianatan dan perzinahan, efektif sejak hari ini." Tanda tangan Rina, tanda tangan notaris, cap resmi. Sempurna. Amplop kedua, surat pemberhentian kerja. Isinya adalah surat pemecatan resmi dari PT Cipta Raya. Ia telah diberhentikan sebagai CEO. Dituduh melakukan penggelapan. Semua aksesnya ke sistem perusahaan telah dibekukan. Ia tidak lagi memiliki apa-apa, bahkan pekerjaan yang selama ini ia gunakan untuk membiayai kehidupannya. Tidak mungkin. Ini tipuan, raung Ardan. Siska yang melihat raut ngeri di wajah Ardan ikut merebut amplop ketiga, surat sitaan aset. Isi surat itu menjelaskan dengan gamblang. Butik impian Siska yang baru dibangun telah ditarik dan diratakan dengan tanah. Rumah mewah mereka, rumah yang baru ia hadiahi, telah disegel oleh ban karena dibeli dengan dana perusahaan yang disita. Mobil dinasnya sudah ditarik. Semua aset yang ia yakini aman, termasuk butik yang menjadi maharnya, telah ditarik dan dihancurkan oleh Rina sebelum acara ini dimulai. Siska ambruk di lantai. Butikku hancur? Tidak, itu tidak mungkin. Kita akan tinggal di mana, Ardan? Rumah itu? Diam. Rina melakukan ini semua. Dia tahu segalanya. Ardan mencengkeram kepalanya. Ia baru menyadari koper yang berat itu bukan berisi pakaian untuk jaga-jaga, melainkan batu nisan untuk karir dan pernikahannya. Mereka berdua yang tadinya berdiri tegak sebagai calon pengantin, kini menjadi tontonan memalukan. Siska menangis histeris, gaun sutranya yang mahal kini terasa seperti kain kafan aib. Rina tertua dari kejauhan. Di kantornya, Rina meneguk secangkir teh herbal. Layar di depannya menayangkan 2 sosok menyedihkan di sudut aula. Ia melihat Ardan yang panik, menarik-narik dasi mahal yang kini mencekik lehernya, dan Siska yang meraung-raung di lantai. "Selamat menikah,
mantan suamiku, gumam Rina, senyum kemenangan terukir sempurna di bibirnya. Ini adalah pembalasan yang paling manis. Ia tidak hanya mengambil kembali hartanya, tetapi ia juga merampas satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, harga diri dan reputasi mereka. Semua tamu telah pergi, buru-buru meninggalkan skandal yang tak termaafkan itu. Gunjingan mereka akan menyebar seperti api, memastikan Ardan dan Siska tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi di lingkungan sosial manapun. Ardan meraih tangan Siska. Kita harus pergi dari sini. Mobil-mobilku mana? Mereka berdua terhuyung-huyung keluar dari aula yang kini kosong, kecuali petugas hotel yang mulai membersihkan kekacauan. Di luar, mobil mewah yang biasa Ardan kendarai, yang ia gunakan untuk mengantar ibunya ke rumah sakit, sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah mobil taksi yang dipanggil Rina. Mobilku disita, Siska. Rina sudah ambil semuanya, Ardan berbisik, suaranya kini tinggal keputusasaan. Mereka akhirnya naik taksi, tujuan pertama, rumah baru Siska yang dibeli dengan uang haram. Sesampainya di sana, malam semakin larut, namun pandangan mereka jelas. Gerbang rumah mewah itu telah ditutup dengan rantai tebal dan pelang penyitaan besar yang bertuliskan, disegel oleh pihak berwenang. Siska jatuh lemas di trotoar. Aku tidak punya apa-apa lagi. Ardan menatap ke angkasa, bayangan butik yang hancur, perusahaan yang hilang, dan status suami yang dicabut menghantamnya. Ia benar-benar tidak memiliki apa-apa lagi. Di tengah kehancuran mereka, di balik jendela kantornya yang berkilauan, Rina mematikan layar feed pengawas. Ia menyandarkan punggung ke kursi barunya, kursi CEO yang kini sah ia duduki. Ia tertawa, tawa yang dingin dan penuh kepuasan. Kalian meremehkan seorang istri yang diam. Kalian kira aku hanya boneka. Sekarang, nikmati hidup baru kalian, sebagai sepasang pengkhianat yang miskin dan tak punya tempat kembali. Pembalasan telah tuntas. Dan Rina adalah pemenangnya. Fajar menyingsing di atas cakrawala Jakarta, mewarnai langit dengan warna emas dan merah muda. Bagi Ardan dan Siska, Fajar ini membawa kehancuran dan aib. Bagi Rina, Fajar ini adalah awal dari kekuasaan mutlak. Rina tidak pulang ke rumah setelah malam eksekusi. Ia menghabiskan malam di kantor barunya, meninjau laporan keuangan forensik yang ia siapkan berbulan-bulan. Ia harus memastikan tidak ada satupun benang merah yang tertinggal yang bisa menghubungkan Ardan kembali dengan aset perusahaan. Pembersihan di PT Cipta Raya. Pukul 7 WIB, suasana kantor PT Cipta Raya sudah tegang. Para direktur dan manajer yang hadir pada rapat darurat semalam tahu bahwa era baru telah dimulai. Namun, ada juga beberapa staf inti yang merupakan loyalis Ardan, orang-orang yang selama ini diuntungkan dari skema penggelapan dana. Rina mengadakan rapat pagi pertama. Ia berdiri tegak di depan meja dewan, mengenakan setelan bisnis yang sempurna, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Selamat pagi, sapanya, suaranya lugas, tidak ada basa-basi. Mulai hari ini, PT Cipta Raya akan mengalami restrukturisasi tata kelola besar-besaran. Integritas dan transparansi adalah harga mati. Siapapun yang terbukti berpartisipasi dalam atau menutup mata terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh mantan CEO akan diberhentikan tanpa terkecuali dan dituntut secara hukum. Ia menunjuk Direktur Sumber Daya Manusia. Bapak Rudi, daftar nama-nama yang sudah kita sepakati semalam harus segera dieksekusi. Berikan mereka pesangon minimum sesuai aturan, tetapi pastikan semua akses sistem mereka dicabut pada jam makan siang ini. Selama sisa pagi itu, kantor menjadi pusat drama. 5 manajer senior dan 2 kepala departemen, yang selama ini menjadi kaki tangan Ardan dalam memanipulasi laporan keuangan, dipanggil satu persatu, wajah mereka pucat pasi. Mereka mencoba bernegosiasi, merengek, bahkan mengancam. Namun, Rina tetap tak bergeming, dilindungi oleh pengacara dan tim keamanan barunya. Jangan coba-coba mengancam. Semua bukti komunikasi dan transfer dana Anda dengan Ardan sudah ada di tangan tim hukum saya, ucap Rina kepada salah satu manajer. Ambil tas Anda, dan jangan pernah muncul lagi di lingkungan perusahaan ini. Rina bukan hanya membersihkan tumpukan sampah moral, tetapi juga memperkuat struktur finansial perusahaan. Ia menunjuk Pak Wisnu,
Direktur keuangan yang jujur dan loyal kepada mendiang ayahnya sebagai wakil CEO. Pak Wisnu, fokus utama kita sekarang adalah merehabilitasi reputasi finansial perusahaan. Kita harus memastikan semua dana yang digelapkan dikembalikan dan diinvestasikan kembali ke proyek-proyek yang bermanfaat, perintah Rina. PT Cipta Raya, yang selama ini berjalan dengan autopilot di bawah Ardan, kini memiliki pemimpin yang tangguh dan cerdas. Rina, yang dulunya hanya mengawasi dari jauh, kini terjun langsung ke lapangan, menunjukkan pemahaman mendalam tentang bisnis dan strategi yang diwarisinya dari ayahnya. Memisahkan hidup lama dan baru. Sore harinya, Rina kembali ke rumah. Rumah itu terasa seperti tempat suci yang telah ia bersihkan dari roh jahat. Ia menemukan Raka, putranya, sedang bermain di taman. Menjelaskan situasi kepada Raka adalah bagian yang paling sulit dari rencana ini. Rina tahu, ia harus melindungi Raka dari kebenatan yang terlalu brutal. Sayang, Rina memeluk putranya dengan hangat, ciuman di keningnya terasa tulus, tidak seperti ciuman dingin yang ia berikan pada Ardan kemarin. Ayahmu harus pergi jauh untuk waktu yang sangat lama. Ayah perlu fokus pada kesehatannya dan masalah pekerjaan yang serius. Raka, anak yang cerdas, bertanya, tapi ayah bilang dia hanya menemani nenek di rumah sakit. Mengapa ayah tidak menelepon? Ayah tidak bisa menelepon sekarang. Tapi mama akan selalu ada di sini bersamamu, jawab Rina, menyembunyikan rasa sakit di balik senyum. Mulai sekarang, mama akan bekerja keras di kantor ayah, jadi mama bisa menjagamu dan memastikan kita punya segalanya. Ia telah menyiapkan konselor profesional untuk membantu Raka beradaptasi dengan perpisahan orang tuanya, menekankan bahwa perceraian itu demi kebaikan dan keamanan mereka. Rina telah memastikan, rumah ini, yang merupakan hak milik sahnya, akan tetap menjadi benteng yang aman dan hangat bagi Raka. Nasib para pengkhianat. Meskipun Rina telah mematikan layar pengawas, ia tidak sepenuhnya mengabaikan nasib Ardan dan Siska. Informasi mengalir deras kepadanya melalui tim hukum dan beberapa kenalan yang masih setia. Malam itu, Ardan dan Siska menginap di sebuah motel kumuh setelah diusir dari rumah Siska oleh penjaga yang bertugas menyegel. Mereka mencoba menghubungi kerabat dan teman untuk meminta bantuan, namun kabar tentang video pernikahan yang memalukan telah menyebar lebih cepat daripada berita utama manapun. Ardan, yang dulunya CEO yang disegani, kini hanya bisa menatap ponselnya. Semua nomor penting, semua koneksi bisnisnya, menolak panggilannya. Ia tidak punya uang tunai yang tersisa, semua rekeningnya dibekukan karena tuntutan hukum Rina atas penggelapan. Siska jauh lebih hancur. Bukan hanya reputasi dan asetnya yang lenyap, tetapi juga impiannya menjadi nyonya sosialita. Ia kini harus berhadapan dengan utang-utang kecil dan kemarahan orang tuanya yang merasa dipermalukan. Rina si iblis itu. Dia tahu segalanya dan dia diam saja, raung Siska, meninju dinding kamar motel. Kita harus kembali. Kita harus bicara dengannya. Rumah itu atas nama kita, teriak Ardan, namun ia tahu itu sia-sia. Surat sitaan dari Rina sangat jelas. Aset itu dibeli dengan dana perusahaan, menjadikannya aset ilegal sejak awal. Mereka berdua, mantan pasangan pengkhianat yang sombong, kini terpojok, miskin, dan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi dari aib yang telah Rina sebarkan. Di rumahnya, Rina melihat foto pernikahannya dengan Ardan. Ia mengambilnya, merobeknya menjadi serpihan kecil, lalu membuangnya ke tempat sampah. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya rasa dingin dan puas. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Takhta telah direbut kembali. Kehidupan baru telah dimulai. Rina bukan lagi istri polos yang mudah dibohongi, melainkan ratu yang kembali berkuasa. 2 hari setelah kehancuran di altar pernikahan, Rina sedang menikmati kopi paginya di kantor barunya. Ruangan itu terasa tenang, namun ketenangan itu adalah hasil dari badai yang baru saja ia ciptakan. Pintu kantornya diketuk perlahan, dan Bu Retno, sekretarisnya, masuk dengan wajah sedikit tegang. Maaf mengganggu, Nyonya Rina. Ada tamu yang memaksa bertemu. Tuan Ardan dan Nyonya Siska, bisik Bu Retno, menggunakan gelar, Nyonya, untuk Siska dengan nada yang penuh ejekan. Rina tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia meletakkan cangkir kopinya, senyum tipis terukir di bibirnya. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu.
Persilakan mereka masuk. Jangan biarkan pengacara saya terlalu dekat, tapi pastikan keamanan siaga. Dan Bu Retno, buatkan teh tawar dingin untuk mereka, perintah Rina. Teh tawar dingin, sebuah penghinaan terselubung, minuman untuk tamu tak diundang yang tidak layak mendapatkan kemewahan. Ardan dan Siska memasuki ruangan CEO yang mewah itu. Mereka tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Ardan mengenakan kemeja yang kusut dan berbau, bekas koper kecil yang berisi surat-surat kehancuran. Siska, tanpa make-up mahal dan gaun sutra, terlihat kuyu, matanya merah bengkak, pakaiannya tampak usang. Ardan bergegas maju, wajahnya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Rina, Apa maksud semua ini? mengapa kau melakukan ini pada kami? Kau tahu, kau menghancurkan hidupku. Kau mengambil semuanya. Ardan menunjuk ke sekeliling ruangan. Ini semua milikku. Kau tidak punya hak. Rina hanya bersandar santai di kursi CEO-nya. Ia menatap Ardan dengan sorot mata yang dingin, tatapan yang baru pertama kali Ardan lihat. Bukan tatapan istri yang mencintai, melainkan tatapan seorang hakim yang menjatuhkan vonis. Duduk, Ardan. Dan kau, Siska, Rina mengangguk ke arah sofa, tempat teh tawar dingin sudah diletakkan. Siska, yang dulunya berlagak anggun, kini duduk gemetar. Aku melakukan ini, Ardan, karena aku muak dengan sandiwara dan kebodohanmu, jawab Rina, suaranya pelan namun menusuk. Kau bilang ini milikmu? Kau lupa, Ardan, perusahaan ini warisan ayahku. Saham mayoritas ada padaku. Kau hanya boneka yang kuizinkan duduk di kursi ini karena aku mencintaimu. Ia mengambil salinan laporan forensik dan melemparkannya ke meja. Kau pikir aku tidak tahu kau menggelapkan keuntungan perusahaan untuk rumah Siska dan butik impiannya? Aku diam, Ardan, karena aku ingin melihat sejauh mana keserakahan dan pengkhianatanmu akan membawamu. Butik itu, sela Siska dengan suara parau, mencoba membela diri. Butik itu adalah maharku. Kau menghancurkannya. Itu tindakan ilegal, Rina. Rina tertawa, tawa yang menusuk seperti pecahan kaca. Mahar? Mahar dari uang curian? Oh, Siska. Butik itu dibangun di atas tanah yang masih atas nama perusahaan. Semua dananya ditarik sebelum peletakan batu terakhir. Secara hukum, itu adalah upaya penggelapan yang gagal, dan sekarang, itu hanyalah puing-puing, hadiah terindah dariku untuk pernikahanmu. Siska menjerit pelan, menyadari betapa cerdiknya jebakan Rina. Rina tidak menunggu butik itu selesai. Dia menghancurkannya saat itu masih dalam tahap pembangunan agar tidak ada klaim kepemilikan. Ardan, menyadari bahwa ia kalah dalam pertempuran hukum, mencoba memainkan kartu emosi. Bagaimana dengan Raka? Anakmu? Kau tega membiarkan ayahnya menjadi sampah di mata Raka? Kau tahu Raka akan membencimu karena memisahkan kami. Jangan berani-berani menyebut nama Raka, Ardan. Suara Rina tiba-tiba meninggi, penuh peringatan. Raka akan jauh lebih aman dan bahagia tanpa melihat ayahnya yang seorang penipu, penggelap, dan pezina. Perceraian sudah diajukan. Hak asuh mutlak ada padaku, dengan catatan perilaku burukmu. Kau tidak akan pernah mendapatkan Raka. Ardan ambruk di sofa, air mata mengalir di matanya, bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kehilangan kekayaan. Aku benar-benar tak punya apa-apa lagi, lirihnya. Tepat sekali, sahut Rina, berdiri dan berjalan menuju jendela, memandangi kota yang kini tunduk padanya. Kau datang padaku tanpa apa-apa, dan kau pergi tanpa apa-apa. Kau kehilangan pekerjaan, rumah, mobil, istri, dan yang terpenting, kehormatanmu di mata seluruh kolega kita. Terima kasih pada kado video pernikahanku. Rina berbalik, matanya berkilauan kemenangan. Ia menatap Ardan dan Siska, dua manusia yang paling ia benci, kini terpuruk di hadapannya. Dunia kalian sudah hancur tak bersisa. Kalian miskin, Ardan. Dan kau, Siska, kau kehilangan sahabat dan juga rumah. Kalian berdua akan berjuang mencari makan, sementara aku di sini, tertawa dan berbahagia di atas penderitaan kalian. Rina kemudian melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ia tertawa terbahak-bahak, tawa yang lepas, tawa yang penuh kemenangan dingin,
tawa yang sengaja ia tujukan untuk menghantam jiwa mereka. Sekarang, pergilah, perintah Rina. Dan jangan pernah mencoba mendekati lingkungan PT Cipta Raya, rumahku, atau Raka. Jika kalian melakukannya, tuntutan pidana penggelapan dana akan segera dilayangkan, dan aku pastikan kalian akan berakhir di balik jeruji. Ardan dan Siska tidak lagi melawan. Mereka bangkit, tubuh mereka lunglai, jiwa mereka hancur. Mereka tahu, Rina bukan lagi wanita polos yang mereka tipu. Rina adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Mereka keluar dari ruangan itu dalam diam. Bu Retno mengiringi mereka hingga ke lobi. Di depan kantor mewah PT Cipta Raya, mereka berdua berjalan kaki tanpa tujuan, tanpa mobil, tanpa dompet yang berisi uang, tanpa rumah. Mereka terpaksa menelan aib mereka di bawah terik matahari Jakarta. Dunia mereka benar-benar telah berakhir. Dan Rina? Ia kembali ke kursinya, melanjutkan pekerjaan, seolah-olah dua pengemis yang baru saja ia usir hanyalah gangguan kecil dalam hari yang indah. Minggu-minggu setelah konfrontasi terakhir adalah periode konsolidasi dan ketenangan yang belum pernah Rina rasakan selama bertahun-tahun pernikahannya. Badai telah berlalu. Yang tersisa hanyalah langit biru di atas takhta kekuasaannya yang baru. Penguatan di PT Cipta Raya. Rina membuktikan kepada seluruh dewan direksi dan pasar bahwa ia bukan sekadar pemilik saham pasif. Ia adalah pemimpin yang visioner. Dalam 2 minggu pertamanya, ia meluncurkan audit total, semua proyek dan kontrak yang ditandatangani di bawah Ardan diaudit secara menyeluruh. Dana perusahaan yang sempat disalahgunakan untuk butik impian Siska berhasil diselamatkan dan dialokasikan untuk proyek pengembangan teknologi baru yang selama ini diabaikan Ardan. Membangun tim inti baru, Rina mempromosikan para profesional yang kompeten dan berintegritas, terutama wanita-wanita muda yang ambisius dan bersemangat. Ia menciptakan lingkungan kerja yang tidak lagi didominasi oleh nepotisme Ardan. Pak Wisnu, sebagai wakil CEO, menjadi tangan kanannya yang paling terpercaya. Memperbaiki reputasi, Rina secara terbuka mengakui skandal penggelapan dana dan perselingkuhan yang dilakukan Ardan, namun ia menekankan bahwa PT Cipta Raya telah mengambil tindakan tegas. Ia mengadakan konferensi pers, di mana ia memancarkan profesionalisme dan kekuatan. Media, yang awalnya haus skandal, kini menghormatinya sebagai wanita tangguh yang menyelamatkan perusahaan warisan keluarganya. PT Cipta Raya tidak akan digoyahkan oleh tindakan pengkhianatan satu orang. Kami telah menutup bab lama, dan kami siap memulai era baru yang berintegritas dan berkembang, ujarnya di hadapan kamera, suaranya mantap dan penuh percaya diri. Ketenangan pribadi dan Raka. Di rumah, suasana jauh lebih damai. Rina membatalkan semua aktivitas sosial yang melibatkan mantan lingkaran pertemanannya, termasuk Siska. Ia menciptakan batas-batas baru yang jelas. Ia menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama Raka. Raka, meskipun terkadang bertanya tentang ayahnya, perlahan mulai menerima penjelasan bahwa ayahnya sedang dalam masalah besar dan perlu waktu lama untuk menyelesaikannya. Kehadiran Rina yang lebih stabil dan perhatian penuh sebagai seorang CEO yang bekerja dari rumah, sesekali, memberikan rasa aman yang dibutuhkan Raka. Rina juga menemukan kebahagiaan kecil dalam rutinitas barunya, bangun pagi, berolahraga, mengantar Raka ke sekolah, dan kemudian mengurus kerajaan bisnisnya. Ia menyingkirkan semua perabotan dan barang-barang di rumah yang dibeli Ardan, menggantinya dengan dekorasi yang mencerminkan seleranya sendiri, minimalis, kuat, dan elegan. Rumah itu kini benar-benar menjadi miliknya, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Tawa terakhir sang ratu. 6 bulan berlalu. Perceraian Rina dan Ardan telah resmi diputuskan di pengadilan. Rina mendapatkan hak asuh penuh atas Raka dan berhasil mengamankan asetnya sepenuhnya. Ardan dan Siska menghilang dari kehidupan sosial, menjadi aib yang terlupakan. Suatu malam, Rina menerima laporan akhir dari detektif yang ia pekerjakan untuk memantau keberadaan mereka, hanya untuk memastikan mereka tidak mengganggu Raka. Laporan itu menunjukkan bahwa Ardan dan Siska kini tinggal di pinggiran kota, menyewa sebuah kamar kecil yang pengap. Ardan mencoba melamar pekerjaan, tetapi reputasinya yang hancur karena skandal penggelapan dan video viral membuatnya ditolak di mana-mana. Siska, tanpa koneksi dan modal, hanya bisa bekerja serabutan. Mereka berdua terpaksa hidup dalam kemiskinan dan keterasingan. Rina melihat foto yang dilampirkan,
Ardan dan Siska, berjalan di trotoar yang ramai, mengenakan pakaian lusuh, wajah mereka tampak lelah dan penuh penyesalan. Mereka tidak lagi memiliki kilau kesombongan dan keindahan yang dulu mereka pamerkan. Rina menutup laporan itu, meletakkannya di samping segelas anggur merah mahal di meja kerjanya. Ia menoleh ke jendela, memandangi kota yang kini adalah kerajaannya. Ia tidak merasakan amarah lagi. Tidak ada rasa sakit, hanya kepuasan yang mendalam. Ia telah mendapatkan kembali segalanya dan memastikan para pengkhianat itu membayar dengan harga yang paling mahal, kehormatan mereka, status mereka, dan masa depan mereka. Rina mengangkat gelas anggurnya. Bersulang, Ardan dan Siska, bisiknya pada keheningan malam. Aku, Rina, tertawa dan berbahagia di atas penderitaan kalian. Kemenanganku abadi. Babak balas dendam telah usai. Babak baru tentang kekuasaan dan kemakmuran telah dimulai. Rina bukan lagi korban, tetapi simbol kekuatan dan ketegasan. 3 tahun berlalu sejak Rina mengambil alih kendali. PT Cipta Raya, di bawah kepemimpinan Rina, telah berevolusi dari perusahaan konstruksi konvensional peninggalan ayahnya menjadi konglomerat teknologi dan properti yang sangat maju. Perusahaan ini tidak hanya pulih, tetapi tumbuh pesat, mengukir namanya sebagai pelopor inovasi yang berintegritas. Visi sang ratu dan etika baru. Pagi itu, Rina sedang memimpin rapat strategi tahunan bersama Pak Wisnu dan jajaran direksi barunya. Ruang rapat dipenuhi energi baru. Target kita bukan hanya keuntungan, Bapak dan Ibu, Rina memulai, menekan tombol presentasi yang menampilkan diagram pertumbuhan eksponensial. Target kita adalah warisan. PT Cipta Raya harus dikenal sebagai kekuatan etis. Kita berinvestasi pada energi terbarukan dan properti berkelanjutan. Kita harus memastikan bahwa di setiap proyek yang kita bangun, tidak ada lagi praktik kotor seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Pak Wisnu tersenyum bangga. Semua laporan audit kita bersih, Nyonya Rina. Integritas perusahaan kita kini menjadi daya tarik utama bagi investor asing. Jaringan yang dibangun Tuan Ardan di masa lalu telah runtuh, dan kita menggantinya dengan aliansi yang jauh lebih kuat dan profesional. Rina mengangguk. Dia telah memastikan semua celah hukum dan celah manajemen yang pernah digunakan Ardan ditutup rapat-rapat. Dia menciptakan sistem internal yang kebal terhadap nepotisme dan korupsi. Keahlian bisnis yang ia miliki, yang selama ini tersembunyi, kini bersinar terang, membawa perusahaan ke puncak kejayaan baru. Warisan untuk Raka. Setelah rapat, Rina menghabiskan waktu di kantornya untuk meninjau dokumen legal yang lebih pribadi. Ini adalah tentang Raka. Putranya kini berusia 15 tahun, tumbuh menjadi remaja yang cerdas, stabil, dan jauh dari bayang-bayang skandal masa lalu. Rina menyadari bahwa kekayaan besar membutuhkan perlindungan yang sama besarnya. Ia tidak ingin Raka menjadi korban berikutnya dari oportunis atau pengkhianat. Ia memanggil pengacara pribadinya. Aku ingin menyusun trust fund yang sangat ketat untuk saham Raka di perusahaan, Rina menjelaskan. Raka hanya bisa mengakses sebagian kecil pendapatan hingga ia berusia 30 tahun dan menyelesaikan pendidikan formal serta memiliki pengalaman kerja non-keluarga minimal 5 tahun. Dan yang terpenting, dia tidak akan bisa menjual saham mayoritasnya atau mengambil peran CEO kecuali Dewan Direksi menyetujuinya dengan suara bulat. Tujuannya jelas, melindungi Raka dari dirinya sendiri, dari keserakahan yang mungkin timbul dari kekayaan instan, dan dari calon pasangan yang mungkin memiliki motif tersembunyi, seperti Ardan. Rina memastikan bahwa warisan yang ia tinggalkan bukanlah jebakan emas, melainkan tanggung jawab yang terstruktur. Kedamaian sejati. Sore harinya, Rina menikmati waktu luangnya di rumah. Ia duduk di ayunan di taman belakang, mengamati Raka yang sedang membaca. Ia meraih ponselnya, bukan untuk bekerja, melainkan untuk membuka galeri foto. Ia melihat foto-foto masa kecil Raka, foto-foto rumah yang kini menjadi benteng kebahagiaannya. Rina memejamkan mata, membiarkan kenangan lama tentang pengkhianatan muncul sesaat. Tawa palsu Siska, wajah arogan Ardan. Dulu, kenangan itu memicu amarah dan dorongan balas dendam. Sekarang, kenangan itu hanya memicu rasa syukur yang tenang. Dia menyadari, kemenangan terbesarnya bukan saat video perselingkuhan itu diputar di aula atau saat ia mengusir Ardan dari kantor.
Kemenangan terbesarnya adalah kebebasan dan kemampuan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Rina tidak lagi hidup untuk membalas dendam, dia hidup untuk sukses. Balas dendam hanyalah alat, kini ia telah melampaui kebutuhan untuk membenci. Kebahagiaannya sejati tidak bergantung pada penderitaan orang lain, meskipun ia mengakui bahwa nasib mereka adalah hukuman yang adil. Penegasan akhir, glimpse. Saat Rina berkendara pulang dari kantor beberapa hari kemudian, mobilnya berhenti di lampu merah di persimpangan yang padat. Di trotoar, ia melihat dua sosok yang dikenalnya, Ardan dan Siska. Mereka berdua berjalan kaki, membawa tas belanjaan lusuh dari pasar tradisional. Ardan tampak kurus, rambutnya memutih di beberapa bagian, dan bahunya membungkuk. Siska, tanpa perawatan mahal dan pakaian branded, tampak seperti wanita biasa yang berjuang keras. Mereka berdebat kecil tentang sesuatu, wajah mereka tegang dan lelah. Rina melihat ke arah mereka dari balik kaca mobilnya yang gelap. Tidak ada emosi yang kuat, tidak ada tawa histeris seperti di ruang kantor dulu. Hanya sebuah pengakuan yang dingin, mereka adalah kegagalan. Mereka adalah masa lalu yang telah kutaklukkan. Lampu berubah hijau. Sopir Rina menginjak gas, dan mobil mewah itu melaju mulus, membawa Rina menjauh dari kehidupan mereka yang menyedihkan. Ardan dan Siska bahkan tidak menyadari Rina, mantan istri yang telah merobohkan dunia mereka, baru saja melewati mereka. Rina melihat ke depan, ke arah gedung-gedung tinggi yang bersinar, termasuk satu gedung pencakar langit baru milik PT Cipta Raya yang sedang dibangun. Aku, Rina, bahagia, bisiknya, meyakinkan dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Kebahagiaannya telah abadi, dibangun di atas fondasi kehancuran mereka, tetapi kini dipelihara oleh kekuatannya sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak Rina secara resmi menjabat sebagai CEO. PT Cipta Raya, yang dulunya hanyalah perusahaan domestik, kini telah meluas ke pasar Asia Tenggara berkat serangkaian akuisisi cerdas dan fokus Rina pada infrastruktur digital serta investasi properti hijau. Rina telah menjadi ikon bisnis, sering muncul di majalah-majalah finansial sebagai The Iron Lady of Indonesian Infrastructure. Ujian kepemimpinan global. Tantangan terbesar Rina datang saat PT Cipta Raya mengajukan penawaran untuk proyek pembangunan bandara internasional di salah satu negara tetangga. Proyek ini bernilai triliunan dan menarik perhatian konglomerat dari seluruh dunia. Ini adalah uji coba integritas kita, Pak Wisnu, kata Rina di ruang kantornya, yang kini telah direnovasi total menjadi ruang komando minimalis dan futuristik. Kita berhadapan dengan perusahaan-perusahaan lama yang mungkin masih menggunakan praktik suap dan koneksi kotor. Kita harus menang dengan transparansi dan kualitas terbaik. Dalam proses tender yang sangat kompetitif, Rina harus menghadapi sindiran dari pesaing lama yang mencoba menggunakan masa lalu skandal Ardan untuk mendiskreditkan PT Cipta Raya. Namun, Rina selalu siap. Ia mempresentasikan laporan audit perusahaannya yang sempurna dan menyoroti keunggulan teknologi mereka dalam keberlanjutan. Reputasinya sebagai CEO yang clean dan keras terhadap korupsi justru menjadi aset terbesar perusahaannya. Kemenangan pun diraih. PT Cipta Raya memenangkan proyek pembangunan bandara tersebut, menandai tonggak sejarah sebagai perusahaan Indonesia yang memimpin proyek infrastruktur sebesar itu di kancah global. Peran baru Raka dan kebijaksanaan ibu. Raka kini berusia 18 tahun dan baru saja diterima di salah satu universitas terkemuka di luar negeri, mengambil jurusan teknik dan manajemen. Sebelum keberangkatannya, Rina memiliki percakapan serius dengan putranya di taman, tempat ia biasa merenung. Raka, Mama sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Rina memegang tangan Raka. Kamu akan memiliki semua sumber daya, tetapi Mama ingin kamu ingat, kekayaan bukanlah hak, melainkan alat dan tanggung jawab. Rina menjelaskan secara garis besar tentang trust fund yang ketat. Ia tidak menyembunyikan kebenaran bahwa ia telah melindungi Raka dari kesalahan dan keserakahan yang pernah dilakukan ayahnya. Ayahmu membuat pilihan yang buruk, Raka. Pilihan itu menghancurkan dirinya. Mama bekerja keras untuk memastikan kamu tidak mengulangi kesalahan itu, ujar Rina dengan lembut namun tegas. Raka, yang telah tumbuh dewasa di bawah bimbingan Rina, mengangguk. Aku mengerti, Ma. Aku tidak pernah menginginkan uang yang tidak kudapatkan dengan kerja keras.
Aku ingin membuktikan bahwa aku layak atas nama Puspita Dewi, bukan karena warisan. Mendengar itu, Rina merasa lebih lega daripada saat ia memenangkan tender triliunan. Dia telah berhasil tidak hanya membangun kembali tahtanya, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang kuat pada keturunannya, mematahkan siklus pengkhianatan dan kemewahan yang merusak. Nasib yang terukir oleh pilihan. Informasi tentang Ardan dan Siska kini sangat jarang dan hampir tidak relevan bagi Rina, namun ia menerima satu laporan akhir dari tim keamanan. Ardan dan Siska kini hidup bersama dalam kemiskinan dan saling menyalahkan. Cinta yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan telah memudar menjadi kebencian pahit. Mereka berdua terpaksa bekerja di sektor informal, saling menggerutu atas kemalangan yang menimpa mereka. Butik impian Siska kini telah menjadi gedung komersial lain yang dikelola oleh salah satu anak perusahaan PT Cipta Raya. Rumah mewah yang disegel telah dilelang dan dananya dikembalikan ke kas perusahaan Rina. Ironisnya, saat Ardan sedang bekerja serabutan di proyek pembangunan di pinggiran kota, ia sesekali melihat truk-truk besar milik PT Cipta Raya yang menampilkan logo baru yang lebih modern, melewati jalannya. Ia tidak lagi berani mengangkat kepala. Rina tidak mencari-cari mereka. Dia tidak perlu. Kehancuran mereka adalah konsekuensi abadi dari tindakan mereka sendiri, sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada penjara. Suatu malam, Rina berdiri di balkon rumahnya, memandangi lampu kota, termasuk lampu-lampu di gedung barunya yang menjulang tinggi. Ia telah menang bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai wanita, ibu, dan pemimpin bisnis. Ardan dan Siska, bisik Rina. Kalian memilih jalan kehancuran. Aku memilih jalan kekuasaan. Dan di akhir cerita ini, hanya ada satu pemenang. Tawa dinginnya, tawa kemenangan yang dulu ia tahan, kini berubah menjadi senyum yang tenang dan yakin. Ia telah mendapatkan kebahagiaan sejati, bukan dari balas dendam, tetapi dari penemuan kembali dirinya sendiri. Waktu adalah aset yang paling berharga bagi Rina, dan 8 tahun telah berlalu sejak ia merebut kembali kerajaannya. Rina kini berusia awal 50-an, tetapi memancarkan aura keanggunan abadi seorang pemimpin yang telah melihat segalanya dan menaklukkan semuanya. PT Cipta Raya, PT Sier, yang kini dikenal dengan nama internasional Sier Group, telah menjadi dinasti bisnis yang dihormati, dengan kantor cabang di 5 benua. Puncak kekuatan dan pengakuan global. Rina berdiri di atas panggung di Davos, Swiss, sebagai pembicara utama di Forum Ekonomi Dunia. Ia satu-satunya wanita Asia yang mendapatkan slot kehormatan tersebut. Ia berbicara tentang pentingnya etika, tata kelola perusahaan yang bersih, dan bagaimana ketahanan perusahaan berasal dari integritas, bukan dari koneksi gelap. Ini adalah puncak pengakuan global. Setelah pidatonya yang menerima tepuk tangan meriah, seorang jurnalis senior dari majalah Forbes mendekatinya. Nyonya Rina, Anda sering menyoroti integritas dalam bisnis. Mengingat masa lalu perusahaan Anda, apakah Anda merasa bahwa konflik dan pengalaman pahit di masa lalu Anda justru menjadi fondasi terkuat Anda saat ini? Tanya jurnalis itu. Rina tersenyum, senyumnya kini hangat, tetapi mengandung baja yang tak tergoyahkan. Semua pengalaman adalah fondasi, Tuan. Jika Anda bertanya tentang pengkhianatan yang saya alami, ya. Pengalaman itu mengajarkan saya satu hal, jangan pernah biarkan rasa sakit mendefinisikan Anda, biarkan ia menguatkan Anda. Saya tidak lagi hidup di bawah bayangan pengkhianatan. Saya hidup di bawah cahaya kekuasaan yang saya bangun sendiri, demi warisan yang jujur untuk generasi berikutnya. Kembalinya keturunan dan perubahan generasi. Raka kini berusia 23 tahun dan telah menyelesaikan gelar sarjananya dengan predikat terbaik. Sesuai dengan rencana Rina, Raka tidak langsung kembali ke Sier Group. Sebaliknya, ia bekerja selama 2 tahun di sebuah firma investasi internasional di London. Kepulangan Raka adalah simbol harapan bagi Rina. Rina memberinya peran awal yang kecil di Departemen Investasi Berkelanjutan, jauh dari jajaran eksekutif puncak. Ini bukan karena Rina meragukan kemampuannya, tetapi untuk memastikan Raka membangun otoritasnya sendiri tanpa perlindungan ibunya. Suatu malam, Rina mengundang Pak Wisnu ke rumah untuk makan malam. Pak Wisnu kini menjabat sebagai ketua Dewan Komisaris dan telah menjadi figur ayah kedua bagi Rina. Wisnu, apakah kamu yakin Raka siap?
Tanya Rina, sambil menyerahkan dokumen rencana suksesi yang ia siapkan. Raka adalah versi terbaik dari Anda, Rina, jawab Pak Wisnu. Cerdas, tetapi memiliki kerendahan hati. Dia memiliki kecerdasan bisnis ayahnya, tetapi hati yang baik seperti Anda. Dana amanah yang Anda buat memberinya waktu untuk benar-benar menghargai nilai dari kerja keras. Rina menghela napas lega. Ia telah mematahkan kutukan keserakahan yang hampir merusak keluarganya. Warisan yang ia tinggalkan bukanlah uang tunai yang bisa dihambur-hamburkan, melainkan sebuah kerajaan yang membutuhkan pemeliharaan moral yang konstan. Hukuman abadi, senyap dan terabaikan. 8 tahun telah menciptakan jarak yang sangat jauh antara dunia Rina dan dunia Ardan serta Siska. Mereka kini sepenuhnya hilang dari memori kolektif High Society Jakarta. Suatu sore, saat Rina mengunjungi sebuah panti jompo yang didanai oleh yayasan amalnya, ia tanpa sengaja mendengar percakapan lirih dua perawat. Kasihan sekali pasangan itu, ya? Mereka datang tanpa keluarga, tanpa uang. Suaminya sering marah-marah, kata salah satu perawat. Ya, katanya dulu orang kaya, tapi jatuh karena skandal. Hidupnya hancur. Yang istrinya juga sama, cuma bisa merengek minta dibelikan kosmetik. Benar-benar karma, jawab perawat lainnya. Rina bertanya dengan tenang kepada perawat itu, siapa pasangan yang Anda maksud? Perawat itu menunjuk ke ruang perawatan umum di ujung lorong. Tuan Ardan dan Nyonya Siska. Mereka bukan suami istri sah, tapi mereka hidup bersama di kamar yang sama. Tidak ada yang menjenguk mereka, dan mereka hanya mengandalkan bantuan amal dari yayasan ini. Rina menatap ke arah ruangan itu. Ia melihat sekilas sosok Ardan, yang kini terlihat tua dan rapuh, duduk di kursi roda, wajahnya penuh keputusasaan. Di sampingnya, Siska sedang tidur di sofa usang, keindahan masa lalunya telah terkikis habis oleh kesulitan hidup. Rina tidak mendekat. Ia tidak perlu. Ia telah melihat semua yang perlu ia lihat. Mereka miskin, terabaikan, dan terperangkap dalam hukuman abadi, hidup bersama dalam kebencian dan penyesalan. Rina tersenyum dingin. Itu adalah senyum terakhir dari kemenangan sempurna. Ia telah mendapatkan kembali rumahnya, perusahaannya, kehormatannya, dan yang terpenting, masa depan putranya. Ia berbalik, meninggalkan panti jompo itu tanpa satu kata pun. Tawa yang dulu ia simpan dan kemudian ia lepaskan di kantornya kini bergema dalam keheningan batinnya. Ia kembali ke mobilnya, sang sopir membuka pintu dengan hormat. Rina menatap ke depan, menuju dinasti yang ia ciptakan. Ia bahagia. Benar-benar bahagia, dibangun di atas kehancuran para pengkhianat. 10 tahun telah berlalu sejak hari ketika Rina mengubah koper yang berisi pakaian ganti menjadi kotak Pandora kehancuran. Kini, Sier Group bukan hanya perusahaan, melainkan sebuah konglomerat global dengan nilai pasar yang tak terhitung. Rina Puspita Dewi adalah salah satu dari sedikit wanita Asia yang memimpin perusahaan sebesar itu, menjadi simbol ketahanan, kecerdasan, dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Di ulang tahunnya yang ke-55, Rina merayakan di atas yacht mewahnya di perairan Mediterania. Perayaan itu sederhana, hanya dihadiri oleh Raka, Pak Wisnu, dan beberapa eksekutif kunci perusahaan. Raka, yang kini berusia 25 tahun, telah menunjukkan kemampuannya di Sier Group dan mulai memikul tanggung jawab yang lebih besar. Selamat ulang tahun, Ma, ucap Raka, memeluk Rina dengan hangat. Mama adalah contoh terbaik dari apa artinya membangun sesuatu dari nol. Atau, dalam kasus kita, membangun kembali dari puing-puing. Rina tersenyum, tatapannya lembut. Terima kasih, sayang. Mama hanya ingin memastikan kamu punya landasan yang kuat. Bukan hanya uang, tapi nilai. Bahwa kejujuran dan kerja keras selalu menang. Kontras abadi, dua realitas yang berbeda. Jauh di Jakarta, kontras antara kehidupan Rina dan kehidupan Ardan serta Siska mencapai titik paling tragis dan menyedihkan. Ardan, yang kondisinya semakin memburuk, menghabiskan hari-harinya di kamar perawatan umum di panti jompo yang sama. Ia menderita penyakit yang disebabkan oleh stres dan gaya hidup buruk selama masa kejatuhannya. Ia menjadi sosok yang paranoid, sering berteriak dalam tidur, memanggil nama Rina dan aset-asetnya yang hilang.
Siska, yang secara fisik masih mampu, menjadi perawat paruh waktu yang gajinya nyaris tidak cukup untuk membeli obat-obatan Ardan. Ia terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan penyesalan. Kecantikan yang dulu ia gunakan sebagai senjata kini telah memudar, dan ia hidup dalam bayangan masa lalu yang kelam. Suatu hari, Rina menerima email dari Yayasan Amal. Itu adalah permohonan donasi untuk perawatan medis jangka panjang bagi seorang pasien bernama Ardan Suteja. Rina membaca email itu. Ardan, yang dulu adalah suaminya, kini menjadi subjek permohonan amal, sepotong statistik di antara ratusan pasien. Rina tidak merasakan amarah, tidak ada kepuasan yang brutal. Hanya sebuah konfirmasi yang dingin. Ia membalas email tersebut dengan cepat. Bukan menolak, melainkan memberikan balasan yang sama kejamnya dengan hukuman yang telah ia jatuhkan. Saya bersedia mendanai perawatan penuh Tuan Suteja dengan satu syarat. Dana tersebut disalurkan melalui wali amanat perusahaan dan pasien tidak pernah mengetahui siapa dermawan di balik dana tersebut. Keputusannya itu bukan didasarkan pada belas kasihan, melainkan pada keadilan yang bengkok. Rina tidak ingin mereka mati dalam keadaan yang terlalu menyedihkan sehingga menimbulkan simpati. Ia ingin mereka hidup, tetapi hidup dalam kemiskinan dan ketidakberdayaan abadi, terus bertanya-tanya mengapa hidup mereka hancur, dan tidak pernah tahu bahwa uluran tangan itu datang dari wanita yang mereka hianati. Pelukan kemenangan. Malam itu, di atas yacht yang mewah, di bawah taburan bintang Mediterania, Rina dan Raka berbicara tentang masa depan Sier Group. Raka menyampaikan visinya tentang ekspansi ke Eropa. "Mama, aku siap mengambil peran yang lebih besar," kata Raka, penuh semangat. Rina mengangguk. "Mama tahu, sayang. Sekarang, pergilah. Nikmati hidupmu. Jadilah yang terbaik. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada Mama, tapi buktikanlah pada dunia bahwa dinasti Puspita Dewi didirikan di atas kejujuran." Rina memandangi Raka yang berdiri gagah. Anak itu adalah bukti terbesar dari kemenangannya. Dia tidak hanya melindungi putranya dari kemiskinan, tetapi juga dari kehancuran moral. Saat Raka kembali ke kabin, Rina berdiri sendiri di dek kapal. Ia mengenakan gaun sutra mahal yang berlawanan dengan baju ganti lusuh yang dulu ia masukkan ke koper Ardan. Angin malam menerpa wajahnya. Ia mengangkat kepalanya ke langit. Ia teringat janji yang ia bisikkan pada dirinya sendiri pada malam Ardan pergi, "Aku akan tertawa dan bahagia di atas penderitaan mereka." Ia memejamkan mata, dan tawa yang selama ini ia simpan, tawa yang dulu merupakan ledakan amarah, kini menjadi bisikan kepuasan yang tenang dan dingin. Rina benar-benar bahagia. Ia tidak hanya mengambil kembali asetnya, ia mengambil kembali tahtanya. Ia tidak hanya menceraikan suaminya, ia melengsarkan kekuasaan Ardan. Ia tidak hanya mengusir si pelakor, ia menghancurkan masa depan temannya. Ardan dan Siska kini hidup dalam neraka buatan mereka sendiri, terperangkap dalam hukuman abadi. Dan Rina, sang ratu yang tersakiti, kini menjadi ratu yang berkuasa, abadi di atas singgasana yang ia bangun kembali. 5 tahun kemudian, ia telah melangkah mundur dari posisi CEO harian dan menyerahkan kendali operasional kepada tim eksekutif yang dipimpin oleh Raka, yang kini telah sepenuhnya matang dan siap memimpin. Rina kini menjabat sebagai chairwoman Dewan Komisaris, fokus pada strategi jangka panjang dan filantropi. Pada suatu pagi yang mendung, Bu Retno, yang kini menjadi kepala sekretarisnya, memberitahukan berita dengan suara lirih. "Nyonya, saya mendapat kabar dari panti jompo. Tuan Ardan, dia meninggal tadi malam. Sendirian. Dokter bilang serangan jantung." Rina diam, menatap keluar jendela kantor. Badai yang lama telah berlalu, dan kini, salah satu puing terakhir dari masa lalunya juga menghilang. "Apakah ada yang mengurus jenazahnya?" tanya Rina, suaranya datar. "Hanya Nyonya Siska. Tapi dia tidak punya dana sama sekali. Mereka meminta bantuan yayasan." Rina menghela napas. "Lakukan yang perlu, Retno. Pastikan pemakamannya dilakukan secara sederhana, namun bermartabat. Gunakan dana dari wali amanat, seperti yang sudah-sudah. Dan pastikan Siska tidak mendapatkan sisa warisan apapun, kecuali tunjangan duka yang sangat minimal." Rina tahu, bahkan di akhir hayatnya, Ardan tetap miskin dan terpuruk. Hukuman itu sempurna. Siska, hidup dalam senyap.
Nasib Siska lebih menyedihkan. Ia kehilangan satu-satunya alasan dan tanggung jawab yang ia miliki, merawat Ardan. Setelah Ardan meninggal, Siska terpaksa meninggalkan panti jompo karena ia tidak lagi memiliki izin tinggal. Ia kembali ke jalanan kota, bekerja serabutan, hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Rina mengetahui, Siska sering melihat gedung pencakar langit Sierra Group. Setiap kali ia melihat logo perusahaan itu, Siska akan menangis, teringat pada butik impiannya yang hancur, dan mantan sahabatnya yang kini menjadi ratu yang tak tersentuh. Penyesalan itu menjadi penjara mentalnya yang abadi. Ia hidup, tetapi hidup tanpa harga diri, tanpa masa depan, hanya dengan kenangan akan kehancurannya sendiri. Kunjungan terakhir. Beberapa minggu kemudian, Rina mengunjungi lokasi bekas butik impian Siska. Kini, di atas puing-puing itu telah berdiri taman kota yang indah, didanai oleh Sierra Group sebagai proyek tanggung jawab sosial. Rina berjalan di antara bunga-bunga yang bermekaran. Ia berdiri tepat di tempat yang seharusnya menjadi pintu masuk butik mewah itu. Ia menutup mata. Ia teringat bagaimana Ardan dan Siska merencanakan pengkhianatan mereka, mengira mereka akan menang. Rina membuka matanya. Ia melihat seorang ibu dan putrinya tertawa riang di taman itu. Kebahagiaan itu murni, kontras dengan tawa palsu yang ia dengar dari Ardan dan Siska di masa lalu. Rina tidak lagi melihat ke belakang dengan amarah. Ia melihat ke belakang dengan kepuasan yang absolut. Aku tertawa, dan aku bahagia, di atas penderitaan kalian, bisik Rina, mengulang janji lamanya. Kali ini, bisikan itu tidak mengandung kebencian, melainkan penegasan final dari seorang wanita yang telah memenangkan segalanya. Rina berbalik, meninggalkan taman itu. Ia tidak hanya mendapatkan kembali tahtanya, ia telah memenangkan dirinya sendiri, putranya, dan sebuah dinasti. Kekuasaannya mutlak, kebahagiaannya abadi.